Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will discuss about analytical exposition. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks analytical exposition. Definition is kind of text that present one side of the issue in a form of arguments. Yang namanya analytical exposition adalah sebuah teks yang memaparkan atau menjelaskan pendapat si penulis akan suatu hal yang terjadi. Jadi teks ini merupakan pendapat atau opini daripada si penulis. Social function, fungsi sosialnya adalah yang pertama adalah to persuade the readers, untuk membujuk si readers, si pembaca, that something is the case dalam sesuatu hal atau masalah tersebut. Generic structures ada 3. Yang pertama yaitu thesis, yaitu show what the topic is, yaitu topiknya apa. Next, arguments. Yang kedua argumen, yaitu berisi tentang reasons or opinion daripada si writers. Next, reiteration adalah merupakan conclusion, kesimpulan ya daripada teks tersebut. Language features, ciri-ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan simple present. Dan sometimes, kadang-kadang menggunakan present perfect. Next, menggunakan mental processes. Untuk apa? State what the writer or speaker thinks or feels, yaitu menyatakan si penulis tentang think, cara berpikirnya atau merasakan. Atau contohnya seperti apa? Realize, ya. Menyadari, feel, merasakan. Next, menggunakan material processes. Untuk apa? State what happened. Untuk menyatakan apa yang terjadi. Example, has polluted, misalkan ya. The last, use enumeration. Contohnya apa? Firstly, pertama-tama, secondly, kedua, finally, akhirnya, dan lain-lain. Ini contoh daripada analytical exposition. Is smoking good for us? Apakah merokok itu baik bagi kita? Ini adalah tulisan si penulis, ya. Paragraf pertama itu adalah tadi berupa tentang thesis, ya. Kita lihat, before we are going to smoke, it's better to look at the facts about 50,000 people die every year in Britain, ya, as direct result of smoking. Jadi sebelum kita merokok, ini akan lebih baiknya kita tahu fakta bahwa ada 50.000 orang meninggal setiap tahunnya di Britania sebagai akibat langsung merokok. Ini pertama ya. Ini disebut apa tadi? Thesis, ya. Paragraf kedua adalah arguments. First of all, ya. Pertama-tama, nearly a quarter, hampir seperempat, smokers die. Perokok itu meninggal karena penyakit yang disebabkan by smoking. Ya, yang argumen pertama. Argumen kedua, additionally, children of smoker are more likely to develop, yaitu anak-anak daripada si perokok itu hampir menderita penyakit bronkitis atau pneumonia. Ini argumen yang kedua. Yang terakhir adalah kesimpulannya atau reiteration. Kesimpulannya adalah smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking itu pada dasarnya bagus bagi perusahaan
rokok. Kenapa? Karena mereka mendapatkan banyak uang dari kebiasaan orang merokok. However, for all the reasons mentioned before, walaupun dalam alasan apapun, namanya smoking is not good for everybody else. Merokok itu tidak baik bagi setiap orang. Itu kesimpulannya daripada ini adalah pandangan si penulis atau opini sih daripada si penulis. Kenapa si penulis tadi mengatakan tidak bagus ya bagi kesehatan? Karena smoking causes fatal lung cancer, bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru di sini ya. Causes mouth diseases, bisa menyebabkan penyakit mulut. Ya, kita sering melihat gambar seperti ini ya di dalam bungkus rokok, karena ini sebagai peringatan bagi kita agar supaya menjaga kesehatan kita. Oke, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.